Shalom semuanya. Hari ini kita baca Matius pasal ke-7, mulai ayat 15 kita baca. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari lembut duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang bersuruh kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi katanya di kitab ini, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu. Nah, siapakah ini orang-orang yang nabi-nabi palsu? Kiranya kita orang-orang yang suka berbohong dan menipu orang, kiranya ini adalah nabi palsu. Tetapi katanya yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi serigala ini berpakai kulit domba datang kepada orang, ya kan? Karena itu orang nggak bisa tahu apakah ini serigala atau dombanya. Ya kan, susah diketahuinya. Memang itu susah ditemukan apakah ini serigala atau domba. Serigala ini dapat berpakai kulit domba tapi tidak bisa melahirkan domba. Jadi untuk mengenal apakah ini adalah hamba Tuhan atau nabi atau yang palsu atau tidak, itu kita harus mengetahui dan melihat buah apa dan melahirkan siapa. Itu yang penting sekali. Dan di sini Tuhan Yesus sudah tahu bahwa akan datang nabi-nabi palsu dan kerja dan memberitahukan kepada kita terlebih dahulu. Saat ini banyak pendeta, penginjil, ada yang bersuruh kepada diri sendiri, akulah adalah hamba Tuhan, ya kan? Dia yang nabi-nabi palsu, mereka berusaha berkata sesuatu yang cocok dengan hati manusia. Jadi sejak awal mula saya memulai ministry, saya juga ingin menjadi pendeta yang terbaik. Tetapi untuk menjadi pendeta yang terbaik, apa yang harus melakukan? Saya berpikir banyak. Dan apa yang saya melakukan adalah ada banyak pendeta yang mempunyai gereja besar, dihormati banyak. Saya dengar khotbah dari mereka dan meneliti darinya. Semakin saya mendengar banyak kali dan meneliti bagaimana mereka memberi khotbah, apa yang saya terasa adalah awalnya saya ingin menjadi pendeta yang terbaik dan terkenal. Tetapi akhirnya saya dapat berpikir aku tidak boleh menjadi penginjil atau pendeta yang terkenal. Karena mereka yang pendeta terkenal, mereka tidak berkata sesuatu yang rahasia dalam kerohanian, tetapi apa yang mereka berkata adalah sesuatu yang kita sudah tahu semuanya. Tuhan adalah baik, kita harus melakukan yang baik. Seperti begitu, pada saat mereka menyampaikan sesuatu yang enak didengar oleh kita manusia, banyak orang suka pendeta itu dan mengikutinya. Jadi setelah saya dengar beberapa kali khotbah dari pendeta-pendeta yang dianggap baik di Korea di zaman lalu, saya tidak bisa menemukan sesuatu yang prinsip mereka untuk memimpin jemaat menjadi orang beriman.
Tetapi hanya mereka berkata sesuatu yang didengar baik kepada orang-orang dan kumpulkan banyak orang di tempat gereja saja. Dan lalu durasi khotbah mereka pun 20 menit, begitu singkat sekali. Di dalam singkat waktu itu hanya masukkan cara kehidupan kita harus melakukan baik. Dan dengan pendengar khotbah itu orang dapat diselamatkan dan dilahirkan kembali, itu kelihatannya tidak akan terjadi. Setelah itu, apa yang saya memutuskan dalam hatiku adalah aku tidak boleh menjadi pendeta yang terkenal. Jadi dalam hatiku saya hapuskan keinginan menjadi pendeta yang terkenal dan dihormati. Dan apa pendeta yang harus melakukan? Menjadi pendeta yang menyatakan firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin melakukan adalah Tuhan serahkan anaknya tunggal di kayu salib untuk menyelamatkan kita semua. Untuk menyelamatkan kita, Tuhan serahkan anaknya, Yesus Kristus. Itulah yang saya sampaikan kepada jemaat-jemaat. Bagaimana kita menerima pengampunan dosa, bagaimana kita dapat percaya cara Tuhan Yesus mengampuni dosa kita. Nah, setelah itu saya membuka kitab dan membacanya. Nah, apa yang heran di dalam kitab suci adalah sebelumnya saya kurang tahu walaupun saya membaca kitab, tapi setelah saya membuka mataku dan membacanya, bagaimana dosa kita akan dihapus, itu sudah jelaskan di dalam kitab suci. Dan lebih besar yang saya heran adalah dulu saya berpikir saya berbuat sesuatu untuk dibenarkan dan dikuduskan, tetapi tidak sama sekali ada yang aku harus melakukan untuk menerima pengampunan dosa. Semua proses penghapusan dosa ini dilaksanakan oleh Yesus Kristus. Inilah apa yang saya saksikan kepada jemaat-jemaat. Awalnya khotbahku juga pengertiannya agak tipis, tetapi oleh karena itu saya usahakan mencari buku-buku yang menjelaskan baik untuk pengampunan dosa. Jadi saya membaca banyak buku kecuali kitab suci. Dan ada banyak kitab, banyak buku yang menceritakan tentang kehidupan rohani, tetapi jarang ada buku yang menjelaskan tentang pengampunan dosa. Saya membaca buku dari Martin Luther, Oswald J. Smith, dan yang lain-lain. Dan semakin banyak saya membaca buku, apa yang saya terasa sayang adalah bagaimana dosa kita akan dihapuskan, bagaimana kita bebaskan diri dari dosa dan bergabung dengan Yesus. Cerita-cerita ini tidak bisa ditemukan di dalam bukunya. Ada yang menulis buku tetap tentang pengampunan dosa, tetapi judulnya begitu, tapi apa yang isinya sudah jauh berbedanya. Jadi di dalam hatiku saya ingin sekali menyampaikan Injil Yesus Kristus. Jadi dulu saya tinggal di kota Daegu. Waktu itu jumlahnya cuma 20-30 orang saja. Masih ada banyak waktu untuk saya bisa membaca kitab suci. Jadi semakin banyak saya membaca Alkitab, dan pada saat saya membaca ke 5 buku dari Musa, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, ya kan? Dan pada saat itu saya terasa hangat, panas sekali dalam hatiku. Dan di sana apa yang cerita saya menemukan adalah bagaimana kita bebaskan diri daripada dosa itu telah ditulis di dalam kitab suci. Sering saya berkata itu kan, Tuhan panggil Musa atas puncak gunung Sinai. Di situ Tuhan memberi 2 batu ditulis hukum Taurat.
pada saat Musa membawa hukum itu dan turun ke kaki gunung, pasti akan terjadi permasalahan. Karena kalau mereka menemukan hukum Taurat, akan ditemukan dosa juga. Kalau mereka berbuat dosa, mereka harus terkutuk. Jadi itu ya masalah pada saat Musa membawa kitab ke bawah kaki gunung. Jadi Tuhan memblokir Musa langsung turun ke kaki gunung selama 40 hari. Dan selama 40 hari itu, Tuhan kasih lihat dalam penglihatan tentang bayi suci yang ada di kerajaan surga. Dan tidak hanya bayi suci, tetapi di dalamnya semua alat-alat, mesbah pembakaran, bejana pembasuhan, dan kandil, meja saja roti yang lain-lain, semuanya kasih lihat kepada Musa. Setelah itu Musa ingat dengan baik-baik semuanya di dalam hatinya. Dengan itu dia membawa 2 batu hukum Taurat ke bawah kaki gunung. Tetapi pada saat Musa turun ke kaki gunung, mereka sudah membuat lembu emas. Akhirnya Musa takut sekali. Kalau mereka berbuat dosa tetapi tanpa hukum Taurat, itu tidak akan diperhitungkan dosa. Tetapi ini sudah saatnya terima hukum Taurat. Jadi itu sudah diperhitungkan dosa. Akhirnya jadi Musa mematahkan 2 hukum. Dan setelah itu, setelah orang berbuat dosa, bagaimana orang dapat menerima pengampunan dosa? Untuk itu Musa membangun kemah suci sesuai dengan yang dilihat oleh Tuhan di bayi suci di kerajaan surga. Yang ukuran yang tetap sama dengan bayi suci yang di atas kerajaan surga, dan buat itu di tanah ini. Bejana pembasuhan, mesbah pembakaran, tabu perjanjian, semua segalanya. Setelah itu Musa berkata bahwa kalau Anda mempunyai dosa akan terkutuk. Ada yang ingin menerima pengampunan dosa harus datang ke kemah pertemuan. Harus membawa kambing atau domba. Jadi banyak sekali orang datang kepada Musa. Lalu Musa mempersiapkan imam-imam, lalu suruh mereka mengadakan persembahan korban karena dosa. Setelah itu, untuk itu mereka meletak kedua tangan di atas kepala korban untuk menanggungkan dosa kepada kambing atau domba. Lalu menyembelih kambing domba, dan dengan mengambil darah itu membubuh di atas tanduk-tanduk mesbah. Darah yang sisanya mencurahkan di bawah mesbah pembakaran. Jadi setelah itu membuka perut dari domba. Dan setelah itu lemak-lemak yang ada di dalam isi perut dan mengeluarkan semua dan bakar di atas mesbah pembakaran. Dengan ini dosa yang mereka berbuat diampuni. Tetapi pada saat mereka berbuat dosa ulang, harus melakukan ulang lagi. Jadi pengampunan persembahan korban karena pengampunan dosa terus-menerus berjalan. Dan setelah itu Yesus Kristus datang. Dia mati di atas kayu salib. Di sana dia menumpah darahnya. Lalu Tuhan Yesus mengambil darahnya di atas kayu salib. Di mana dia harus pergi ke bayi suci yang ada di tanah ini, atau harus ke kerajaan surga. Bayi suci yang kerajaan surga. Karena bayi suci yang ada di dalam bumi ini adalah lingkungan waktu, jadi waktunya berlalu. Seperti kalau ada sungai yang mengalir, kami taruh buku, itu tidak akan tertinggal di tempatnya kan, akan mengalir sama dengan aliran sungai. Sepertinya begitu, kita tinggal di dalam bumi ini, artinya lingkungan waktunya berlalu. Semakin banyak kita berbicara sekali ini, tetapi waktunya berlalu, jadi itu akan menjadi masa yang lalu. Tetapi kerajaan di surga adalah lingkungan kekal.
Artinya, waktunya tidak akan berlalu. Kalau memercik anak domba Allah di atasnya, dosanya akan dihapuskan, tetapi itu tetap selama-lamanya. Tapi persembahan korban di bumi ini akan mengakhiri dengan pada saatnya saja. Jadi Tuhan telah mengatakan persembahan korban karena dosa satu kali untuk selamanya. Jadi tidak perlu lagi mempersembahkan kedua kalinya. Tetapi mezbah pembakaran yang di bumi ini tidak selama-lamanya. Jadi setiap kali mereka berbuat dosa harus berulang mempersembahkannya. Jadi Tuhan Yesus membawa darahnya sendiri naik ke atas surga dan membubuk di tandu-tandu mezbah di bait suci yang ada di kerajaan surga. Oleh sebabnya itu, semua dosa kita telah dihapuskan satu kali untuk selamanya. Saya menemukan hal ini dengan pembacaan kitab suci. Ibrani 10 ayat 17 berkata sangat-sangat jelas dengan ini. Ibrani 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Bukan kita hidup kudus jadi menjadi kudus, tapi oleh persembahan tubuh Yesus Kristus kita dikuduskan. Oleh karena persembahan tubuh Yesus kita telah dibersihkan, disucikan. Oleh karena persembahan tubuh Yesus kita disempurnakan. Betapa indahnya hal ini, ya kan? Jadi pada saat kita menyaksikan hal ini, apa yang heran adalah bukan kita yang berbuat sesuatu baik, bukan kita berbuat sesuatu yang indah, tetapi oleh karena Yesus Kristus saja dosa kita telah dihapuskan. Ini dinyatakan di dalam kitab suci. Dan setelah itu, apa yang kita terasa heran adalah katanya tadi kitab suci, dari buahnya lah kamu mengenal dia. Ya kan? Inilah Injil yang saya terus sampaikan sampai saat ini. Setelah itu, apa yang terjadi adalah saudara-saudari yang diselamatkan oleh firman Tuhan. Sebelumnya mereka menganggap diri orang berdosa yang jahat dan kotor, tetapi setelah mereka menemukan dan mendengarkan firman Tuhan bahwa Tuhan telah mengampuni dosa mereka satu kali untuk selamanya. Jadi, ya, kalau Tuhan berkata begitu, telah mengampuni dosaku, dosaku telah dihapuskan. Aku telah disucikan. Seperti begitu, firman Tuhan masuk ke dalam hati orang. Orang ini akan menjadi berubah. Oh iya, dengan ini apa berkata, dari buahnya lah akan mengenal mereka. Jadi seseorang yang dapat kelahiran kembali, mereka tidak membesarkan orang yang rajin atau orang baik, tetapi mereka membesarkan hamba Tuhan yang sungguh dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi buah itu adalah akan menjadi sama dengan Yesus Kristus. Tuhan adalah kudus dan mereka akan menjadi kudus. Dan Tuhan mengampuni dosa mereka, jadi mereka pun diampuni. Jadi itulah hal-hal yang bersyukur sekali bagi Tuhan. Jadi saudara, setelah kita menerima pengampunan dosa dan melayani kepada Tuhan, Tuhan mengasihi kita, jadi melakukan banyak hal yang hebat kepada kita. Jadi apa yang Tuhan mengerjakan kepada kita adalah mengutus Yesus anaknya dan menyelamatkan kita dari dosa. Dan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib karena dosa manusia. Pada saat kita sesungguh menerima itu di dalam hati kita, kita akan menjadi orang yang kudus, suci, seperti Yesus. Itulah sesungguhnya hamba Tuhan. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, ya kan? Jadi ada yang beberapa pendeta berkata tentang kayu salib Yesus, bahwa Tuhan Yesus mati karena dosa kita. Dan mereka sering berkata itu di dalam gereja masing-masing, tetapi jarang, tidak ada orang yang bersaksi bahwa aku telah disucikan, dibenarkan oleh darah Yesus. Jadi mereka dapat dipanggil nabi-nabi palsu. Satu ketika saya pindah ke satu kota. Malam itu sekeluarga kami menghisap asap dari batu bara, jadi sempat meninggal dunia.
Sekitar jam 2 pagi-pagi, saya terdengar anakku perempuan menangis. Jadi saya terbangun. Ya, ternyata dia menangis karena asap dari batu bara. Tetapi kami tidak tahu apakah alasannya apa ini. Karena anakku ini kami terbangun, tapi tidak masalah kelihatannya. Setelah itu istriku pergi keluar dari kamar karena mau ke kamar kecil. Setelah dia membuka pintu kamarnya, tiba-tiba terjatuh kepada orang yang menghisap asap batu bara. Kalau dia menghisap angin segar akan jatuh. Oh ya, jadi dengan ini saya mengetahui bahwa kami menghisap asap batu bara. Jadi lalu saya suruh berteriak, minta tolong. Jadi tetangga datang kepada rumah saya dan lalu dia kasih tempat di ruangan tamu rumahnya dan biar kami bisa istirahat di situ. Dan setelah itu kami istirahat dengan baik-baik malam hari itu. Jadi itu jam 2 pagi-pagi dan tapi ternyata kami memulai obrol sama dengan mereka. Oh ya, saya meminta maaf kepada mereka. Kami baru pindah di samping rumahnya. Masih belum kenalkan, tapi ternyata kenal sebegini, saya minta maaf gitu. Tapi akhirnya mereka berkata, mereka semua pergi mengikuti gereja. Lalu mereka terdengar aku ini adalah pendeta, jadi mereka pun merasa senang. Dan kami lanjut berbicara. Ternyata mereka rajin pergi gereja dan selalu mentaati perintah dari gerejanya. Tetapi masih belum menerima pengampunan dosa, selalu susah karena dosanya. Dalam puji nyanyian, dosanya sudah dihapuskan seperti salju, tetapi dalam hati mereka masih ada dosa. Jadi dengan sedikit demi sedikit saya memberitakan khotbah Injil kepadanya. Akhirnya mereka menerima pengampunan dosa. Mereka merasa senang sekali. Dan selanjutnya mereka datang di gereja kami. Sekeluarga mereka datang di gerejaku. Akhirnya pendeta di gereja lama dan diakon beberapa orang datang di tempat saya. Dan kami memulai obrol sama pendeta itu. Pak pendeta itu katanya, Pak pendeta berkata, kamu tidak punya dosa. Maksudnya, apakah Anda tidak berbuat dosa? Dia tanya. Waktu itu saya awal 30-an, dia adalah awal 60-an. Saya bertanya kepada dia, apakah Bapak pendeta selalu mengaku dosa dan meminta pengampunan dosa? Katanya, oh iya benar, seharusnya meminta ampun. Apa kamu tidak berdoa? Ya, Pak Pendeta, saya juga berdoa, tetapi saya tidak berdoa seperti begitu. Jadi saya lanjut, Pak Pendeta, ada orang yang meminta pengampunan dosa. Apakah ini adalah orang yang terima pengampunan dosa atau masih belum terima pengampunan dosa? Ini memang jawabnya simpel sekali kan. Seseorang meminta ampun dosa adalah masih belum terima pengampunan. Lalu saya bertanya lagi, kepada orang yang masih belum terima pengampunan dosa, apakah Roh Kudus bisa masuk ke dalamnya? Pak pendeta itu masih belum bisa menjawab. Jadi saya lanjut, apakah orang tidak terima Roh Kudus, dapatkah dia mengenal firman Tuhan? Tidak mungkin. Tidak mungkin, ya kan? Nah, lalu saya berkata lagi, kalau tidak mengenal tentang kitab suci, dapatkah dia lanjut pelayanan misi? Lalu Pak Pendeta itu terasa heran dan malu, tiba-tiba dia ingin keluar. Jadi seseorang yang minta pengampunan dosa, artinya dia masih belum terima pengampunan dosa. Dan mungkin dia kelihatannya seseorang yang sopan sekali. Tetapi orang yang masih belum terima pengampunan dosa, Roh Kudus tidak bisa masuk ke dalamnya. Jadi kepada orang yang mempunyai dosa tidak akan dipimpin oleh Roh Kudus.
dan mereka hidup tanpa pimpinan dari Roh Kudus, tidak dapat mengenal kitab suci. Jadi mereka tidak berkata tentang rahasia dalam kitab suci. Artinya mereka tidak berkata bagaimana orang menerima pengampunan dosa, tetapi hanya berkata sesuatu yang baik didengar oleh manusia. Tetapi sesungguhnya hamba Tuhan sungguh dibenarkan. Mereka berkata tentang dosa dan juga bagaimana dihapuskan dosa, bagaimana menerima pengampunan dosa, dikuduskan, bagaimana hidup yang baru. Itulah harus dikasih tahu. Jadi kepada yang bisa memberitahukan ini, apa yang terjadi adalah jemaat-jemaat berkata, iya, aku telah dibenarkan, aku telah dikuduskan, aku menjadi orang benar, aku menjadi orang suci. Mereka dapat berkata ini. Yang gereja-gereja yang mengajar ini adalah gereja yang benar. Jadi Tuhan berkata, waspadalah nabi-nabi yang palsu. Jadi walaupun serigala pakai kulit domba datangnya, artinya apa? Mereka melakukan pura-pura seperti domba tapi tidak bisa melahirkan anak domba. Jadi sungguh orang dapat diselamatkan, di kelahiran kembali, dan sudah menjadi anak domba Allah. Dan kalau hidup dan mempercayai kepada Tuhan, itu hal-hal yang sangat-sangat berbahagia. Mereka masih kurang tahu hal ini, jadi hanya berkata melakukan sesuatu yang baik dan mentaati kepada gereja saja. Tapi setelah mengenal hal ini dan menjadi anak domba Allah, kalau begitu apa saja yang kita melakukan, Tuhan akan tetap menyertai. Itulah berkatnya kita akan terima. Terima kasih banyak. Kita ketemu sesi berikutnya.